Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Anak Kancana. Kali ini kita punya ide bermain sederhana. Nah, ayah atau ibu pernahkah sewaktu anak umur batita atau di bawah 3 tahun ya, atau bayi lah gitu ya, kebingungan untuk mencari mainan macam apa yang kira-kira akan memberikan stimulasi kepada anak-anak. Nah, kami pun sama, waktu itu kami bingung, nih sekarang ini mau kita ajak main apa ya supaya dia bisa terstimulasi tapi juga terhibur dan kegiatannya tentu saja menyenangkan. Waktu itu saya coba mencari-cari di YouTube dan ketemulah satu channel namanya Judy A, itu orang Amerika. Dia seorang ibu yang mengajarkan anak-anaknya sekolah di rumah. Dan dia punya banyak banget kegiatan-kegiatan yang di-upload di channel itu, dan banyak yang kita tiru dari situ. Salah satunya adalah permainan ini. Nah, permainannya sederhana banget. Kita cuma butuh alat ini milk powder container ya, atau tempat susu bubuk sebenarnya. Tapi kami nggak pernah pakai. Jadi ini difungsikan jadi mainan anak. Terus ini boleh apa saja bentuknya, pokoknya yang penting ada wadah seperti ini, nggak harus ada partisinya seperti ini, dan yang penting ada lubang yang bisa dibuka tutup dan muat untuk dimasukkan alat selanjutnya, yaitu pom-pom. Di sini kami punya 5 pom-pom yang berbagai warna. Kalau bisa sih ada ukurannya yang berbeda juga gitu, untuk sebagai nanti anak-anak akan belajar tentang ukuran juga kayak gitu. Nah, ini cara permainannya gampang. Pertama, pastikan kita mencontohkan lebih dulu kepada anak, misalnya seperti ini. Hari ini kita mau main pom-pom. Terus kemudian kita ajak anak untuk memegang tekstur dari pom-pom ini. Ada yang besar, terus kemudian ada yang kecil, ini yang besar, ini yang kecil. Terus kita sebutkan warna-warnanya, misal merah, kuning, oranye, biru, dan hijau. Kalau bisa warna-warnanya juga kontras dan jelas sehingga anak-anak nanti nggak akan bingung untuk membedakannya. Cara bermainnya gampang aja. Ini pertama kita tutup, kemudian kita kasih contoh anak untuk membukanya seperti ini. Kemudian kita masukkan ini sambil menyebutkan ini benda apa dan warnanya apa. Ini pom-pom merah, masukkan. Ini pom-pom kuning. Ini pom-pom hijau. Ketika tadi yang kuning dan yang merah besar, kemudian yang hijau ini kecil, yang hijau ini besar, anak-anak akan baru memperhatikan bedanya. Ini pom-pom hijau, akan agak sulit memasukkannya. Terus ini pom-pom biru. Ini pom-pom oranye. Itu cara yang pertama. Kemudian setelah selesai kita tutup dan kita buka. Wah, ternyata pom-pomnya ada di sini. Dituang lagi. Terus kita ulangi lagi. Ini pom-pom merah. Ini pom-pom kuning. Ini pom-pom hijau. Ini pom-pom biru. Ini pom-pom oranye. Setelah itu kita keluarkan lagi dan ajak anak untuk mencobanya sendiri. Ketika anak akan memainkan permainan ini ya, manfaatnya yang pertama, ini akan melatih atau mengasah motorik halus anak, membuka tutup, buka tutup, buka tutup. Kemudian gerakan seperti ini ketika anak mengambil ini bermanfaat untuk mengasah pincer grabs atau gerakan mencapit yang akan bermanfaat ketika nanti mereka belajar menulis gitu. Dimasukkan seperti ini. Nah, ketika memasukkan yang besar, ini kan agak sulit. Ini bagaimana ya? Ini akan bermanfaat untuk mengasah kemampuan anak untuk memecahkan masalah. Wah, bagaimana ini tidak muat? Tolong gitu kan. Tapi karena tadi kita sudah mencontohkan, kita perhatikan saja bagaimana anak-anak akan memecahkan permasalahan ini. Nanti mereka akan belajar untuk menekannya sampai masuk seperti itu.
Yang ini juga, yang ini juga. Nah, biasanya anak-anak kan, loh sudah habis, kemana pom-pomnya gitu kan. Nah, ketika dibuka dan kita perlihatkan seperti ini, oh, mereka juga akan belajar tentang bahwasanya benda-benda tidak akan hilang gitu. Jadi ini melatih kemandirian anak juga. Nanti anak akan belajar kalau ketika ibu atau ayah pun tidak terlihat di depan mata mereka, bukan berarti ayah atau ibu itu hilang, tapi mungkin mereka sedang ada di kamar mandi atau di ruangan lain seperti itu. Nah, biasanya anak-anak akan mengulang-ulangi ini terus, dibuka lagi sama dia, terus dimasukkan lagi satu persatu seperti itu. Nah, untuk permainan ini ada variasinya. Bisa divariasikan dengan benda lain selain pom-pom. Anak pertama kami, Niskala, dulu memainkannya dengan memasukkan kepingan-kepingan Scrabble seperti ini, huruf-huruf Scrabble. Nah, ini akan jadi tantangan baru untuk anak-anak. Karena apa? Ini kan bentuknya berbeda dengan pom-pom. Pom-pom lingkaran, ini persegi ya. Ketika dimasukkan juga tidak langsung pas. Ini bagaimana caranya? Lagi-lagi anak-anak akan belajar untuk mengasah problem solving. Nah, seperti itu. Kemudian karena ini ada huruf-hurufnya, jadi mereka juga akan belajar untuk mengenal abjad. Ini huruf A dimasukkan seperti ini. Nah, ketika memasukkan pom-pom tadi kan tidak ada suaranya ya. Sedangkan pas memasukkan ke Scrabble ini ada suaranya. Itu juga akan membuat anak belajar tentang material-material yang berbeda dari benda-benda yang ada di sekitar dia. Ini terbuat dari kain dan ini terbuat dari plastik. Jadi ketika dibenturkan dengan benda lain, dia akan mengeluarkan bunyi seperti itu. Dan ini akan melatih sensori anak juga tuh. Kemudian ini huruf apa ya? Huruf N seperti itu. Ini tentu saja bermanfaat untuk kemampuan bahasa anak. Seperti itu. Ini adalah mainan yang sangat sederhana, tapi juga dijamin akan membuat anak anteng dan meningkatkan konsentrasi mereka. Seperti itu. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Dah.